Aduh, di telepon juga nggak diangkat. Gini, Kata kok ya? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Mak. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak perkenalkan diri. Nama Bapak Aranias Womoka. Anak-anak bisa panggil Anas. Sebelum kita masuk dalam materi, kita akan berdoa. Untuk itu Bapak minta kita pimpin kita dalam doa. Baik Pak, sebelum mulai kelas mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Jovita. Pertemuan di pagi ini kita akan belajar tentang menuju masyarakat sejahtera dari tema 6, kemudian subtema 3 tentang masyarakat sejahtera, lalu negara kuat di pembelajaran ketiga. Jadi anak-anak, tentunya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dari pembelajaran 1, 2, anak-anak sudah mengikuti tentang hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masyarakat sejahtera dan juga negara kuat. Waktu zaman dulu Bapak sekolah, lebih dominan guru yang berbicara dan anak-anak lebih mendengarkan lalu pulang. Untuk itu Bapak minta kepada anak-anak semua nanti akan membuat kelompok dan Bapak akan menjadi fasilitator untuk anak-anak. Nanti anak-anak akan diskusi dan materi nanti Bapak akan berikan kepada anak-anak. Untuk itu Bapak minta kepada anak-anak semua untuk bisa fokus dan konsentrasi, lalu memaknai dan membaca dengan teliti di materi yang akan nanti Bapak bagikan. Oke Pak. Untuk itu nanti untuk kelompoknya sesuai dengan kursi saja, yang depan nanti kelompok 1, kelompok 2 di tengah dan kelompok 3 di terakhir. Oke. Ya. Makasih Pak. Ya. Oke, ketika anak-anak melihat tentang negara kuat, pasti anak-anak bertanya-tanya, kenapa kok negara harus kuat? Ya. Berbicara tentang negara kuat atau dan masyarakat sejahtera itu, setiap harapan warga negara dimanapun itu pasti berharap bahwa masyarakat harus sejahtera. Ya. Dan itu yang diharapkan oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Jika kita sejahtera, maka dampak daripada itu pasti negara kita akan kuat dalam di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan juga yang lainnya. Nah, untuk itu salah satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara, Bapak sudah sediakan materi di dalam teks yang tadi Bapak sudah bagikan. Bapak mohon kepada anak-anak untuk membaca dalam hati masing-masing di setiap kelompok 5 menit. Bapak berikan waktu dari halaman pertama, kedua, ketiga sampai dengan terakhir di halaman keempat. Bapak beri waktu 5 menit. Mulai dari sekarang bisa membaca. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang nanti kelompok 1 akan membaca halaman 1 dan halaman 2 yang ada tulisan dampak pelaksanaan itu sampai di situ. Lalu nanti kelompok 2 akan menanggapi tentang gagasan utama dan informasi penting yang terdapat di dalam poin pertama atau paragraf pertama. Ya. Untuk itu nanti anak-anak kelompok 2 bisa perhatikan, karena nanti anak-anak kelompok ke-1 akan membaca. Untuk itu kepada kelompok 1 bisa membaca. Baca judulnya di atas lalu lanjutkan ke paragraf pertama. Ya, baca itu dulu, baru lanjut ke bawah. Oke. Pagi itu Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara.
Oke, lanjut lagi kalau masih kelompok 1. Ayah Udin membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Adapun tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Ayah Udin telah membayar pajak tepat waktu. Artinya, Ayah Udin telah melaksanakan kewajiban dengan benar. Oleh karena itu, Ayah Udin bisa dikatakan telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar, yaitu membayar pajak tepat waktu. Bagaimana jika semua warga negara memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan kewajibannya seperti Ayah Udin? Apa dampak yang ditimbulkannya? Masih lanjut lagi. Untuk pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah terwujud. Baik, terima kasih. Kelompok 2 bisa menanggapi tentang gagasan utama dan informasi penting yang terdapat di dalam paragraf pertama. Oke, pada paragraf pertama, gagasan utamanya, dampak pelaksanaan tanggung jawab, dan informasi penting yang terdapat pada paragraf pertama menurut kelompok kami adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak positif dan negatif. Ya, benar sekali. Terima kasih kelompok 2 sudah memperhatikan dengan baik. Sekarang giliran kelompok 2 membacakan paragraf kedua. Nanti yang akan menanggapi kelompok 3. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebelumnya digunakan untuk pembangunan bangsa. Misalnya, untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan dengan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Ya, kelompok 3 bisa menanggapi gagasan utama dan informasi penting yang terdapat di dalam paragraf kedua. Baik Pak, gagasan utamanya adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Informasi pentingnya, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Ya, benar sekali. Jadi salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai warga negara adalah membayar pajak tepat waktu. Kemudian kelompok 3 membacakan paragraf ketiga. Lalu nanti kelompok 1 akan menanggapi. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuat suatu negara dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga persatuan dan kesatuan dapat dilaksanakan dengan saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Ya, kelompok 1. Gagasan utamanya bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Informasi pentingnya bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Ya, benar sekali. Jadi ketika kita melakukan suatu tanggung jawab, maka dampaknya juga berpengaruh kepada kita tentang dampak positif, yaitu untuk mempererat hubungan kesatuan dan persatuan negara kita dari banyaknya suku bangsa yang ada di negara kita. Paragraf 4 akan dibacakan oleh kelompok 1 dan nanti ditanggapi oleh kelompok 2. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan, misalnya melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga
dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Kelompok 2 bisa menanggapi gagasan utama dan solusi penting. Untuk gagasan utamanya pada paragraf keempat yaitu bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Informasi pentingnya, bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Ya, jadi untuk sebagai tanggung jawab atau kewajiban kita sebagai warga negara tidak hanya membayar pajak, tapi juga melestarikan kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan kita. Salah satunya seperti teman-teman kelompok satu membaca tadi tentang laut ya. Jadi ketika kita menjaga kelestarian dengan baik, maka alam juga akan melindungi kita. Lalu kelompok 2 akan membacakan paragraf ke-5 dan kelompok 3 akan menanggapi. Paragraf yang kelima yaitu pada kenyataannya masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contohnya perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara lain, korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Kelompok 3 bisa menanggapi. Gagasan utamanya pelaksanaan tanggung jawab dan dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik. Informasi penting, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi di paragraf kelima itu lebih menekankan kepada kita semua bahwa untuk melakukan kewajiban itu dengan sungguh-sungguh. Jika kita tidak dengan sungguh-sungguh, maka itu akan menimbulkan akibat yang akan memecah belah di antara kita bahkan juga bangsa. Sehingga untuk mempererat kita dan juga mempersatukan bangsa kita harus menjaga itu dalam setiap aktivitas kita. Lalu paragraf ke-6 akan dibacakan oleh kelompok 3 dan nanti kelompok 1 akan menanggapi. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Misalnya, sebagai pelajar selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Kelompok 1 bisa menanggapi. Pesan utamanya pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan negara menjadi kuat. Ya, jadi jika kita melaksanakan tanggung jawab dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dampaknya juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dari teks atau paragraf yang teman-teman sudah membacakan dan sudah memberikan kesimpulan, maka Pak Guru akan memberikan tugas kepada teman-teman semua untuk mengerjakan di dalam kelompok. Setelah mengerjakan, nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan dan presentasikan. Diskusikan bersama kelompok tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab bersama warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan secara rinci tentang pelaksanaan tanggung jawab dan dampak yang ditimbulkan pada tabel berikut. Jadi untuk tabelnya ini ya anak-anak. Nomor, terus pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, lalu dampak yang ditimbulkan itu apa? Bapak kasih waktu 5 menit untuk anak-anak mengerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, kelompok 3 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik, Pak.
karena semua kelompok akan maju, jadi bisa sebutkan satu atau dua supaya bisa dapat semua. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara di sini melaksanakan kewajiban membayar pajak, kemudian dampak yang ditimbulkan berlangsungnya pembangunan bangsa. Oke. Terima kasih kelompok 3. Kita beri aplaus buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2 bisa maju ke depan. Untuk selanjutnya ada pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu saling membina kerukunan antara warga masyarakat antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampak yang ditimbulkan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Oke, bisa melanjutkan lagi satu. Oke, yang selanjutnya ada mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 bisa maju ke depan. Selanjutnya keempat, memanfaatkan sumber daya alam sebagai kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan sumber daya akan menjadi tetap terjaga. Yang kelima, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memanfaatkan sumber daya alam dengan cara menjaga kelestarian. Dampak yang ditimbulkan sumber daya alam menjadi tetap terjaga kelestariannya. Oke, terima kasih kelompok 1. Ya, jadi apa yang anak-anak sudah presentasikan itu sangat benar sesuai dengan materi yang sudah kita bahas bersama-sama tadi, bahwa untuk melaksanakan kewajiban itu ada dampak positif bagi keberlangsungan kehidupan kita sebagai warga negara di Indonesia. Untuk itu harapan Bapak buat anak-anak semua bisa lebih baik, belajar lebih giat lagi agar kedepannya apa yang kita harapkan sebagai negara masyarakat sejahtera dan negara kuat itu bisa terjadi. Sebagai kesimpulan dari pertemuan kita di pagi hari ini dengan materi tadi, bahwa agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, selain melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, juga diperlukan berbagai upaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa. Upaya mengembangkan kehidupan berbangsa yang sejahtera telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti negara selalu mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Namun demikian, upaya tersebut harus selalu mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara, termasuk kita sebagai generasi penerus bangsa. Juga merupakan warga negara, sehingga kita juga harus mendukung dan berpartisipasi dalam upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Pertemuan kita di hari ini, kelas pagi hari ini sampai di sini. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri kelas di pagi hari ini, kita berdoa. Bapak agak bimbing dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sama dalam perjalanan hati-hati dan bisa tiba di rumah dengan Iya, Pak.